Hai Bunda, Alia Rajasa mendapat dukungan dan semangat yang luar biasa dari keluarganya untuk menyusui anak-anaknya dengan ASI selama 2 tahun. Saat ini Alia Rajasa juga sedang menyusui anak keempatnya, yaitu Alisha Prameswari Yudhoyono. Alia Rajasa juga tetap melakukan pumping untuk menjaga volume ASINya. Aku alhamdulillah, jadi memang suami aku itu udah jadi awalnya dari Erlangga dulu, mertua aku tuh juga udah ngajarin pentingnya ASI dan sebagainya, dan juga suami aku tuh juga selalu dedicated gitu, minta juga supaya aku bisa menyusui anaknya 2 tahun gitu, karena kalau bisa kita memberikan yang terbaik, kenapa enggak? ASI adalah air susu yang terbaik untuk anak kita gitu. Jadi aku dengan mindset memberikan yang terbaik itu aku coba gimana caranya supaya ASI aku tuh bisa lancar gitu, dan aku tuh mengidentifikasi apa sih yang bikin ASI aku lancar gitu. Setiap anak aku temuin polanya, kayaknya kalau buat diri aku tuh berarti tidur yang cukup. Dengan tidur yang cukup sama air putih itu akan produksi ASI. Nah itu aku terapin terus dari Erlangga ke Sakti. Tentunya waktu Erlangga masih bingung banget ya gitu, masih tanya-tanya ke dokter laktasi, tanya-tanya ke teman-teman sebagainya. Tapi pada saat Sakti sama Gaya udah ketemu polanya, alhamdulillah si Alisha udah tinggal nerusin polanya itu gitu. Jadi sampai sekarang alhamdulillah udah terus lancar. Aku juga mompa gitu ya, karena aduh sekali lagi ya, kita kan hidup di masa pandemi, jadi aku antisipasi jaga-jaga, nauzubillah min dzalik ya, jangan sampai, tapi jaga-jaga kalau aku harus isoman atau ini kan anak-anak juga udah kakak-kakaknya udah pada PTM dan sebagainya. Jadi memang harus ada stok ASIP yang kita dedikasikan untuk si bayi kalau misalkan kenapa kita harus isoman gitu. Ini kan kita harus berpikir planning juga kan, supaya aman buat si bayi, aman juga buat si ibu gitu. Jadi aku juga sambil nyetok ASI gitu, ASI kulkas sama ASI freezer. Jadi ngejar setoran. Kalau dulu agak santai karena kan mikirnya ya bisa anytime gitu. Anak kalau kita pergi kegiatan bisa ikut. Kalau sekarang kan belum tentu bisa ikut karena pandemi dan sebagainya. Usia di bawah 6 tahun belum bisa vaksin. Jadi harus kita jaga. Sedangkan mungkin melihat jadwal ke depan, bulan-bulan dan tahun ke depan ada kegiatan-kegiatan lagi yang mungkin aku harus mendampingi suami dan sebagainya. Artinya aku harus antisipasi supaya stok buat si baby ada gitu, dan juga tetap bagus terjaga. Aku belajar juga sama teman-teman juga yang dulu stok ASI tuh kayak gimana gitu. Dulu sih aku juga lumayan nyetok gitu se-freezer, tapi gimana caranya bisa lebih lagi dan optimal penjagaannya dan sebagainya. Jadi selalu ada ilmu baru lah yang dipelajarin gitu. Walaupun prosesnya sama ya, menyusui, mengasihi gitu, tapi menurut aku memang harus kita coba telah lagi kira-kira di badan kita nih untuk produksinya lebih bagus seperti apa gitu. Terus kemudian juga pembelajaran tentang ASI kan juga ada banyak macamnya kan. Apakah berat bayinya nambah gitu sesudah kita kasih ASI setiap seminggu atau sebulan, pada saat ngecek nambah apa enggak berat badannya, kan itu juga penting, kita harus identifikasi. Karena efektivitas dari si susu ASI itu juga penting buat si imunnya dia. Karena terbukti ya, ini aku juga curhat juga cerita dan juga fakta juga sekaligus. Jadi waktu anak-anak kena COVID itu cuma berapa hari doang, 5 hari aja gitu, karena si dokternya anak juga bilang nanti nih kamu lihat ya, pada saat kena virus apapun ya, bukan COVID aja, virus panas ataupun diare, anak-anak ASI itu dia cuman ya kayak numpang lewat aja virusnya, sehari 2 hari kelar. Panas demam 1 hari habis itu kelar gitu. Jadi itu ibaratnya kita tabungan dari 2 tahun menyusui full itu bisa terasa di sepanjang masanya si anak gitu. Jadi itu dia mindset kita, memang harus full ASI 2 tahun dengan pendampingan gizi yang sehat, karena itunya nanti menjadi imun barrier buat anak-anak kita gitu. Aku selalu berdoa untuk kesehatan dan juga untuk suami aku supaya dia selalu diberikan kekuatan, karena dia juga sumber kekuatan aku, dan aku juga amazed banget sama Mas Ibas tuh, dia dedicated banget untuk keluarganya, untuk anak-anaknya terutama, dia selalu menyiapkan waktu. Dan aku juga ingat
dulu Memo Pepo juga selalu bilang sesibuk apapun kalian harus selalu ada waktu untuk anaknya, karena itu investasi masa depan untuk si anak dengan berbagi waktu itu gitu. Jadi masa-masa kayak begini tuh Mas Iba selalu ada di sisi aku, walaupun dia lagi sibuk pun juga dia selalu ada, video call, telepon, dan juga ngecek dan sebagainya. Jadi dari mulai masa kehamilan, dan itu berlaku dari Erlangga, Sakti, ke Gaya, dan sekarang baby Alicia, Mas Iba tuh selalu ada. Alia juga mengaku telah menemukan sendiri ASI booster yang paling efektif untuknya, yaitu tidur. Aku coba identifikasi kan, tubuh aku tuh apa sih yang paling banyak yang setelah kita melakukan itu tuh ASINya penuh gitu kan, kerasa kan, ada yang mandi air hangat pakai shower, ada yang rendeman pakai air dingin, ada yang dikompres, ada yang shopping online, ada yang nonton Korea. ASI booster tuh can be anything. Nah kalau aku tidur, aku tuh ngerasain banget setiap kali aku tidur, bangun-bangun tuh langsung penuh gitu. Kayaknya pada saat aku tidur itu, walaupun itu cuma 15 menit, aku deep sleep. Kalau aku deep sleep gitu dia tenang tuh badan tuh. Terus dari itu, karena aku rata-rata memang anaknya nggak bisa diem ya, jadi kalau lagi tidur pun juga aku kadang-kadang gerak-gerak, tapi kalau deep sleep tuh aku tidur bisa kapan aja. Nah itu dia langsung ngisi penuh gitu. Jadi sama makan, aku doyan makan, anaknya makannya banyak gitu ya, jadi habis makan ASINya banyak. Jadi dengan aku mengetahui si jenis ASI booster aku jadi bisa perbanyak aja itu stimulasi itu gitu. Kalau memang perlu tidur ya ngikutin si anak tidur, kita ikut tidur. Walaupun nggak bisa, colongan, seenggaknya tetap ada tidur siangnya gitu. Terutama pada saat baru-baru lahiran ini ya. Terus kemudian minum air putih yang banyak gitu. Kalau aku, terus ya itu minum sup gitu. Kayak jadi si supnya tuh brothnya diminum gitu. Itu aja cukup buat aku untuk menjadi produksi ASI. Aku sehari juga aku batasin, nggak mau pompa yang banyak-banyak, jadi pompanya tuh cukup 3 kali sehari, ya 3 kali sekali itu mungkin dapat 250-an gitu sekali mau pompa. Nah itu aja sih yang aku simpen. Emang terkesan teknis ya, tapi kalau udah kembali lagi, kalau udah jadi pola, jadinya tuh udah lebih ringan buat kita. Terus juga memang kita tuh perlu support system ya dari keluarga, dari suami, istri tuh perlu banget cerita. Jangan cuman kita doang yang menampung ya. Jadi kita harus tetap cerita. Suami libatin aja, kayak aku demanding aja, kita demand their time. Bunda Alia Rajasa juga punya pesan nih untuk bunda-bunda yang sedang menyusui di luar sana. Simak ya. Pokoknya kalau buat kita ibu-ibu, masa-masa 2 tahun mengasihi ini adalah masa-masa yang sangat penting untuk kehidupan anak kita nantinya. Karena dengan mengasihi 2 tahun ini, itulah menjadi bekal imun mereka seumur hidupnya gitu. Jadi selama 2 tahun itu sangat cepat terlewati dengan begitu cepat gitu, karena setelah kita lewat dari masa-masa 2 tahun ini, tiba-tiba anak-anak udah jalan pergi aja gitu, udah pergi sekolah, udah nggak nempel lagi sama kita, udah nggak nyari lagi sama kita gitu. Jadi masa-masa 2 tahun kita mengasihi ini, memberikan ASI ini menjadi sangat berharga luar biasa, nggak hanya bagi kita tapi juga bagi si anak. Dengan dekapan, dengan pelukan, dengan belayan sambil memberikan ASI, itu juga menambah kepercayaan diri mereka, sifat mereka, mengenalkan kasih sayang, mengenalkan kelembutan, dan kemudian juga secara fisik mereka lebih kuat karena fundamental mereka, batin mereka kuat, dekat dengan ibunya. Jadi sebenarnya esensi dari mengasihi itu banyak sekali, nggak cuma secara fisik mereka yang sehat, tapi juga mental dan mata batin mereka gitu, yang dekat dengan orang tuanya, mengenal kasih sayang. Insya Allah mereka juga menjadi pribadi-pribadi yang baik, positif, menyenangkan, mengasihi untuk sesama gitu. Jadi ada banyak banget lah manfaatnya. Jadi kalau bisa kita berikan yang terbaik selama 2 tahun masa ASI ini, why not gitu.